Baik, kita lanjutkan pembahasan kita untuk yang terakhir tentang analisis disparitas. Kita gunakan tipologi Claassen. Claassen tipologi atau tipologi Claassen ini cukup sederhana. Dia hanya berupa diagram begini yang membagi 4 kuadran untuk melihat apakah wilayah ini tumbuh cepat atau sedang tumbuh, maju tapi tertekan, atau wilayah yang relatif tertinggal. Claassen ini membandingkan pendapatan per kapita masing-masing wilayah dibandingkan dengan wilayah referensi atau wilayah pembanding. Kemudian ditambahkan dengan pertumbuhan ekonomi di wilayah analisis dibandingkan dengan wilayah pembanding juga. Nah, nanti kriteria yang akan kita dapatkan adalah seperti ini. Kalau dia memiliki pertumbuhan ekonomi lebih tinggi daripada wilayah referensi dan memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi daripada wilayah referensi, maka dikatakan bahwa wilayah tersebut maju dan tumbuh cepat. Berarti R atau pertumbuhan di wilayah analisis lebih besar daripada pertumbuhan di tingkat pembanding, dan pendapatan per kapita di wilayah analisis lebih besar daripada wilayah pembanding. Nah, ini adalah kuadran yang pertama. Kemudian yang berikutnya, jika nilai pertumbuhan ekonomi di wilayah analisis lebih dari nilai pertumbuhan ekonomi di wilayah pembanding, namun pendapatan per kapitanya lebih rendah dibandingkan dengan pembanding, maka dikatakan bahwa wilayah ini terkategori dalam wilayah yang sedang tumbuh. Kemudian yang berikutnya, jika nilai pertumbuhan ekonomi di wilayah analisis kurang dari pertumbuhan ekonomi di wilayah pembanding, dan tapi pendapatan per kapitanya lebih besar, maka dikatakan bahwa wilayah ini maju tapi tertekan. Ini adalah kuadran yang berikutnya. Yang keempat, yang terakhir adalah kalau pertumbuhan ekonominya lebih rendah dan pendapatan per kapitanya juga lebih rendah, maka wilayah ini disebut sebagai wilayah yang relatif tertinggal. Ini yang kuadran yang terakhir. Jika pertumbuhan ekonominya lebih rendah dan rata-rata pendapatan per kapitanya juga lebih rendah, nah ini masuk dalam kategori yang tertinggal. Untuk lebih jelasnya, kita langsung bahas saja di Excel. Ini sudah saya siapkan template untuk datanya, silakan Anda nanti gunakan. Kemudian kalau ada tugas, nanti silakan Anda ganti datanya dengan data yang Anda perlukan. Yang kita gunakan sebagai contoh, ini adalah PDRB tahun 2016, penduduk tahun 2016, kemudian PDRB 2017 dan penduduk tahun 2017. Kenapa harus ada dua? Karena kita memiliki growth, kita harus menggunakan data pertumbuhan. Growth itu kita hitung minimal 2 tahun. Ada tahun sekarang, ada tahun yang lalu untuk melihat berapa persen pertumbuhan ekonominya. Nah, ini berarti kita harus minimal memiliki 2 tahun. Nah, kemudian per kapita pun juga seperti itu. Yang dihitung adalah rata-rata per kapita dalam 2 tahun tersebut. Karena pertumbuhan ekonomi yang kita gunakan adalah tahun 16-17, maka per kapitanya juga kita akan hitung berdasarkan tahun tersebut, yaitu per kapita tahun 2016 dan per kapita tahun 2017, kemudian kita ambil rata-rata per kapitanya. Oke. Nah, ini sudah saya hitungkan PDRB tahun 2016, kemudian penduduk. Nah, kemudian ini PDRB per kapitanya. Satuannya ini awalnya dalam dalam miliar rupiah, kemudian saya konversi, berarti ini adalah nilai realnya. Kemudian 2017 ini datanya dalam jutaan. Nah, ini nilai realnya sudah saya dapatkan, berarti dikalikan dengan 1 juta. Nah, ini sudah kita dapatkan PDB per kapita 16 dan 17. Kemudian yang perlu kita gunakan lagi adalah growth atau pertumbuhan. Nah, ini di sel yang berikutnya, di sheet yang berikutnya ini sudah kita dapatkan. Nah, ini PDRB per kapita tahun 2016, kemudian ini tahun 2017. Rata-ratanya Anda bisa gunakan average ini kan. Ketemu 55.071.518. Ini rata-rata pendapatan per kapita Cilacap tahun 2016 dan 2017.
Kemudian growth, pertumbuhan itu Anda bisa ambil langsung data PDRB-nya, data PDRB tahun 2016 dan tahun 2017. Kemudian Anda hitung growth-nya. Kita pakai rumus biasa aja, N dikurangi N-1 dibagi dengan N-1 ketemu persentase pertumbuhan. Nah, ini adalah masing-masing wilayah analisis. Nah, tadi rumusnya cluster itu membandingkan antara wilayah analisis dengan wilayah referensi atau wilayah pembanding. Berarti kalau ini kabupaten kota di Jawa Tengah, maka pembandingnya adalah total, yaitu di Jawa Tengah. Nah, ini total Jawa Tengah. Per kapita Jawa Tengah tahun 2016, kemudian ini tahun 2017, rata-rata per kapitanya ini. Berarti ini adalah Y besar atau Y. Ini berarti Y ya. Yang lain yang di atas ini, dia adalah YI atau Y kecil I, tingkat analisis. Yang di bawah ini adalah R atau pertumbuhan di wilayah Jawa Tengah, R. Nah, kita bandingkan nanti. Hanya membandingkan saja. Ini nggak ada perhitungan yang lebih rumit. Cuma membandingkan. Nah, tinggal kita masukkan di kuadran berapa Cilacap ini masuk. Anda bisa lihat PDRB per kapita. PDRB per kapita Cilacap itu nilainya 54.491 sekian. Kemudian pendapatan per kapita di Jawa Tengah berapa? 24. Berarti pendapatan per kapitanya lebih besar di tingkat analisis. Kemudian pertumbuhannya bagaimana? Yang dibandingkan ini ya, rata-rata pendapatan per kapita di Cilacap dibandingkan dengan rata-rata pendapatan per kapita di Jawa Tengah 25 juta. Nah, masih lebih besar di tingkat Cilacap. Kemudian yang kedua, membandingkan antara pertumbuhan ekonomi di Cilacap dengan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Ternyata R kecil kurang dari R. Berarti YI lebih besar daripada Y, RI kurang dari R. Maka dia masuk ke kuadran berapa? Nah, masuk ke kuadran 3, di mana wilayah ini maju tapi tertekan. Nah, ini Anda bisa gunakan rumus ini. Anda bisa ikuti saja rumusnya. If N pakainya. If N, karena ada dua persyaratan, yaitu pendapatan per kapita rata-rata dan pertumbuhan ekonomi. Dua syarat mutlak yang harus dipenuhi. Jika nilai pendapatan per kapita di tingkat analisis, berarti YI, berarti if N, jika nilai pendapatan rata-rata di tingkat analisis lebih besar sama dengan F40, ini adalah pendapatan rata-rata per kapita di Jawa Tengah lebih besar, dan pertumbuhan ekonomi di wilayah analisis lebih besar daripada wilayah pembanding, maka nilainya adalah 1. Oke, sampai di situ. Kemudian kriteria yang kedua, wilayah yang kedua, jika nilai pendapatan per kapita, berarti yang ini ya, jika nilai pendapatan per kapita di wilayah analisis kurang dari pendapatan per kapita di wilayah pembanding atau Jawa Tengah, dan I3 atau pertumbuhan ekonomi di wilayah analisis lebih besar daripada wilayah pembanding, maka dia masuk ke kuadran 2. Nah, ini yang kuadran 2. RI lebih besar daripada R, YI kurang dari Y. Yang ketiga, jika nilai F3 atau jika nilai pertumbuhan ekonomi di wilayah analisis lebih dari wilayah pembanding, dan PDRB per kapitanya kurang dari PDRB per kapita di tingkat pembanding, maka dia masuk ke kriteria yang kuadran 3. Selain itu, berarti pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi kurang dari wilayah analisis dan pendapatan per kapita juga kurang dari wilayah analisis, maka dia masuk ke kuadran 4. Karena tidak perlu kita analisis lagi, kita nggak perlu tulis lagi fungsinya, kita hanya kasihkan aja dia di sini 4. Maka selain yang 3 kriteria ini, maka dia masuk dalam golongan yang keempat. Nah, untuk yang pertama coba kita lihat Cilacap PDRB per kapitanya rata-rata dari 55 juta.
Sedangkan Jawa Tengah 25 juta, berarti lebih besar YI. YI lebih besar daripada Y. Tapi PDRB-nya berapa? Pertumbuhan PDRB-nya berapa? 2,6. Jawa Tengah berapa? 5,3. Berarti YI lebih besar daripada Y. RI kurang dari R. Maka dia masuk kuadran 3. Wilayah maju tapi tertekan. Nah, ini seperti ini. Untuk klasen tipologi cukup mudah, hanya perlu rumus yang agak panjang untuk mengidentifikasi biar kita tidak manual dalam mengklasifikasikan kuadran klasen. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.